Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mutia Sapila Sandi. My NPM is 2341028. I'm from class management 23C. And this occasion I will briefly explain the topic of information system security. Okay, first let's discuss information system security. Understand information system security. Information system security is the protection of information research from threats, misuse, or unauthorized access. Its goal is to ensure that an organization data remains accurate, available when needed, and accessible only to authorized parties. In other words, information system security ensure information remains confidential, intact, and available. Jadi, keamanan sistem informasi ini sebenarnya bukan cuma soal melindungi komputer dari virus aja, tapi lebih luas lagi. Konsepnya mencakup semua hal yang berkaitan dengan perlindungan data dan sistem informasi organisasi. Mulai dari dokumen digital, jaringan komputer, sampai aplikasi yang dipakai karyawan setiap harinya. Keamanan ini penting banget karena di era digital sekarang, hampir semua aktivitas organisasi bergantung pada data. Kalau data sampai bocor, rusak, atau bahkan hilang, bisa menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Nah, di keamanan sistem informasi ini punya 3 prinsip utama yang disebut CIA, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, artinya datanya boleh diakses oleh orang-orang yang berwenang. Selanjutnya integrity atau keutuhan data, yaitu memastikan informasi tidak diubah oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir yaitu availability, yaitu data harus selalu tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Kalau ketiga prinsip ini bisa dijaga, maka sistem informasi organisasi bisa berjalan dengan aman, stabil, dan bisa dipercaya. Karena pada dasarnya keamanan ini bukan cuma tanggung jawab bagian IT aja, tapi tanggung jawab bagi semua pengguna sistem di dalam sebuah organisasi. Next is informasi system security objective. Maintaining confidentiality, ensuring data is only accessed by authorized parties. 2 is maintaining integrity, preventing unauthorized change or manipulation of data. 3 is maintaining availability, ensuring system and information are always accessible when needed. 4 is ensuring authenticity, ensuring user identities and data search are valid. And the last one is ensuring trust, building trust between the organization and system users. Jadi, tujuan utama rekaman sistem informasi adalah untuk menjaga agar seluruh data dan sistem yang dimiliki organisasi tetap terlindung dan dapat digunakan dengan aman. Yang pertama, yaitu menjaga kerahasiaan atau confidentiality, artinya informasi yang bersifat penting dan rahasia hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki hak. Misalnya data keuangan, data karyawan, atau strategi perusahaan. Gak boleh sampai bocor ke pihak luar. Yang kedua, menjaga integrasi atau integrity. Ini berarti memastikan bahwa data tidak bisa diubah atau dimanipulasi tanpa izin. Jadi informasi yang disimpan di sistem harus tetap sama seperti aslinya, supaya keputusan manajemen tetap didasarkan pada data yang benar. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan sistem data dan informasi selalu bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Jangan sampai karena gangguan sistem atau serangan siber, data malah tidak bisa digunakan padahal sedang dibutuhkan untuk pekerjaan yang penting. Lalu authenticity atau keaslian, yang berarti memastikan bahwa identitas pengguna maupun sumber data benar-benar valid. Misalnya dengan login, password, atau bahkan verifikasi 2 langkah.
Tujuannya supaya mengakses benar-benar orang yang berhak. Dan yang terakhir yaitu trust atau kepercayaan. Dengan menjaga keamanan informasi, organisasi bisa membangun kepercayaan baik dari pelanggan, mitra bisnis, maupun karyawan. Karena di era digital, sekarang kepercayaan terhadap keamanan data adalah aset yang sangat berharga. Jadi, kalau semua tujuan ini bisa dijalankan dengan baik, organisasi akan memiliki sistem informasi yang aman, stabil, dan bisa mendukung kegiatan manajemen secara maksimal. Next is key components of information system. One is security policy, rules and procedure for protecting data. Two is access control, login system, password, and user authorization. Three is networking security, firewalls, antivirus software, and intrusion determination system. Four is data encryption, transforming data to make it unreadable by third parties. Five is auditing and monitoring system activity to detect threats. And six is user training, education on security ethics, and awareness. Jadi kalau tadi kita udah bahas pengertian dan tujuan keamanan sistem informasi, sekarang kita masuk ke bagian komponen utamanya. Jadi keamanan sistem informasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa komponen penting yang saling mendukung satu sama lain supaya perlindungan data bisa berjalan efektif. Yang pertama yaitu kebijakan keamanan atau security policy. Ini merupakan dasar dari semua upaya keamanan. Di dalam kebijakan ini ada aturan prosedur dan standar yang mengatur bagaimana data dan sistem harus dilindungi. Contohnya seperti aturan penggunaan password, kebijakan backup data, dan prosedur penanganan insiden keamanan. Yang kedua yaitu kontrol akses atau access control. Komponen ini mengatur siapa saja yang boleh masuk ke sistem dan apa yang boleh mereka lakukan. Biasanya menggunakan sistem login, password, hingga otoritas tertentu agar hanya orang-orang berwenang yang bisa mengakses data penting. Selanjutnya, keamanan jaringan atau network security. Ini berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti peretasan, virus, dan malware. Biasanya menggunakan alat seperti firewall, antivirus, serta sistem deteksi intrusi supaya aktivitas mencurigakan bisa langsung terdeteksi. Lalu ada enkripsi data atau data encryption. Ini adalah proses mengubah data menjadi kode khusus supaya kalaupun data itu sampai jatuh ke tangan orang lain, mereka tetap nggak bisa baca atau paham isi datanya tanpa kunci deskripsi. Komponen berikutnya yaitu audit dan monitoring. Ini penting karena berfungsi untuk memantau aktivitas sistem secara berkala. Dengan audit, organisasi bisa tahu kalau ada akses mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi di dalam sistem. Dan yang terakhir adalah pelatihan pengguna. Ini sering dianggap sepele, padahal justru penting banget karena banyak pelanggaran keamanan justru terjadi karena kelalaian manusia. Jadi setiap karyawan harus diberi edukasi tentang etika penggunaan sistem. Pentingnya menjaga password dan cara menghindari serangan siber seperti phishing. Kalau enam komponen ini bisa dijalankan dengan baik, organisasi akan punya sistem keamanan yang kuat nggak cuma dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi kebijakan dan kesadaran penggunanya. Next is threats to information system security. One is viruses, malware, and ransomware, corrupt to encrypt data. Two is hacking, attempts to gain unauthorized access to a system. Three is phishing, fraudulent attempt to steal data through fake emails or website. Four is insider threats from employees or individual with the organization. Five is system failures, hardware failures or networking disruption. And
The lesson is natural disaster, physical damage to data centers. Selanjutnya kita membahas tentang ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Meskipun sistem udah dibuat seaman mungkin, tetap aja selalu ada potensi gangguan atau serangan yang bisa mengancam keamanan data. Ancaman ini bisa datang dari luar maupun dari dalam organisasi, dan bentuknya juga bisa beragam. Yang pertama yaitu virus, malware, dan ransomware. Ini adalah program berbahaya yang bisa masuk ke komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Virus ini bisa merusak file, malware bisa mencuri data, dan ransomware biasanya menginskripsi data lalu meminta tebusan supaya data bisa dikembalikan. Yang kedua, peretasan atau hacking. Ini merupakan upaya dari pihak yang tidak berwenang untuk masuk ke sistem dengan tujuan mencuri, mengubah, atau merusak data. Kadang, hacker juga melakukannya untuk menurunkan reputasi perusahaan atau sekedar iseng mencuri celah keamanan. Ancaman berikutnya adalah phishing. Ini bentuk penipuan digital yang biasanya dilakukan lewat email, pesan, atau situs palsu yang dibuat mirip dengan situs asli. Tujuannya, supaya korban tanpa sadar memberikan informasi penting seperti password, nomor kartu, atau data pribadi lainnya. Lalu, ada insider threat, yaitu ancaman yang datang dari dalam organisasi sendiri. Misalnya karyawan, mantan pegawai, atau orang yang punya akses ke sistem tapi menyalahgunakannya. Kadang ancaman ini juga lebih berbahaya karena mereka tahu cara kerja sistem dari dalam. Kemudian kegagalan sistem juga termasuk ancaman. Misalnya karena perangkat keras rusak, listrik padam, atau gangguan jaringan yang bikin sistemnya nggak bisa diakses. Kalau nggak ada backup, data bisa hilang dan aktivitas organisasi bisa berhenti. Dan yang terakhir, bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Walaupun ini bukan serangan manusia, tapi dampaknya bisa besar. Karena bisa merusak pusat data atau infrastruktur jaringan fisik organisasi. Jadi intinya ancaman terhadap keamanan sistem informasi bisa datang dari mana saja, baik dari sisi teknis maupun manusia maupun faktor alam. Karena itu organisasi perlu punya strategi perlindungan dan rencana pemulihan data supaya bisa tetap aman dan beroperasi meskipun terjadi gangguan. Next is information system security strategies and steps. One is create a clear IT security policy. 2. Use layered authentication, password, OTP, biometrics. 3. Perform regular data backup. 4. Implement up to data firewalls and antivirus software. 5 is conduct security awareness training for employees. And 6. Conduct regular security audits and risk assessment. Kalau tadi kita udah bahas berbagai macam ancaman terhadap keamanan sistem informasi, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu strategi dan langkah-langkah menjaga keamanan tersebut. Jadi biar sistem informasi bisa benar-benar aman, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi perlindungan yang terencana dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu membuat kebijakan keamanan TI yang jelas. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman resmi bagi seluruh karyawan dalam menggunakan sistem. Di dalamnya berisi aturan tentang penggunaan password, cara mengolah data, serta bagaimana menangani insiden keamanan kalau terjadi pelanggaran. Kedua yaitu menggunakan autentikasi berlapis. Artinya, sistem gak hanya mengandalkan satu lapisan keamanan seperti password aja, tapi juga menggunakan verifikasi tambahan seperti one time password, OTP, atau bahkan biometrik seperti sidik jari dan pemindaian wajah. Selanjutnya, langkah ini membantu memastikan bahwa yang mengakses sistem benar-benar orang yang berwenang. Selanjutnya, melakukan backup data secara rutin. Backup menurut saya cukup penting banget karena supaya kalau ada kerusakan sistem ini, serangan virus atau kehilangan data, organisasi masih punya salinan data.
yang aman dan bisa dipulihkan kapan saja. Yang keempat yaitu mengimplementasikan firewall atau antivirus yang mutakhir. Firewall berfungsi menyaring lalu lintas jaringan dan mencegah akses ilegal. Sedangkan antivirus membantu mendeteksi serta menghapus program berbahaya yang bisa merusak sistem. Kemudian melakukan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Kadang ancaman terbesar justru datang dari klien manusia. Misalnya klik tautan berbahaya atau pakai password yang mudah ditebak. Dengan pelatihan, karyawan bisa lebih paham bagaimana cara menjaga data dan mengenali potensi serangan siber. Dan yang terakhir yaitu melakukan audit serta penilaian risiko keamanan secara berkala. Tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi seberapa kuat sistem keamanan yang sudah diterapkan serta menemukan celah atau kelemahan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, lewat langkah-langkah ini organisasi bisa membangun sistem pertahanan yang kuat, tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kebijakan, kesadaran, dan kesiapan seluruh pihak dalam menjaga keamanan informasi. Next is example of information system security cases. Untuk memperjelas pentingnya keamanan sistem informasi, kita bisa lihat beberapa contoh kasus nyata yang pernah terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama yaitu kasus Tokopedia tahun 2020. Waktu itu terjadi kebocoran data besar-besaran yang melibatkan lebih dari 90 juta akun pengguna. Data seperti email, nama pengguna, dan nomor telepon dijual di forum online oleh hacker. Meskipun password diklaim dalam bentuk terenkripsi, tapi kejadian ini tetap menurunkan kepercayaannya masyarakat dan menjadi peringatan penting bagi perusahaan e-commerce di Indonesia untuk memperkuat sistem keamanannya. Selanjutnya adalah kasus Bank Indonesia tahun 2021 yang mengalami serangan ransomware. Serangan ini membuat beberapa sistem internal terganggu. Meskipun data keuangan utama tidak bocor, tetapi kejadian ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga sekelas bank sentral pun tidak sepenuhnya kebal terhadap ancaman siber. Kasus ini mendorong banyak instansi pemerintah dan lembaga keuangan untuk lebih memperkuat infrastruktur keamanannya. Kemudian ada kasus Microsoft Exchange tahun 2021. Kasus ini terjadi secara global di mana para hacker mengeksploitasi celah keamanan di sistem email Microsoft Exchange untuk mencuri data dan informasi penting milik perusahaan. Dampaknya sangat besar karena banyak organisasi di berbagai negara yang menggunakan layanan ini. Akibatnya, Microsoft ini harus melakukan pembaruan sistem dan mengeluarkan peringatan keamanan untuk seluruh pengguna di dunia. Dari ketiga kasus ini bisa kita lihat bahwa ancaman keamanan sistem informasi bisa menyerang siapa saja tanpa memandang besar kecilnya organisasi. Karena itu, setiap perusahaan atau instansi perlu memiliki kebijakan keamanan yang kuat, sistem perlindungan yang terbarui serta respons cepat terhadap setiap insiden keamanan. Dengan begitu, ketika terjadi serangan atau kebocoran data, dampaknya bisa diminimalkan dan kepercayaan publik bisa tetap terjaga. The last one is the conclusion. Information system security is a crucial foundation in management information system because it maintains the continuity, trust, and stability of an organization. Protecting data and system is not solely the responsibility of the IT department, but also of all members of the organization. With the implementation of sound technology, policies, and user awareness, information security can be maintained and support the success of business digitalization. Jadi kesimpulannya, keamanan sistem informasi adalah fondasi penting dalam sistem informasi manajemen karena menjaga keberlangsungan, kepercayaan, dan stabilitas organisasi.
Perlindungan terhadap data dan sistem tidak hanya tanggung jawab bagian TI, tetapi juga seluruh anggota organisasi. Dengan penerapan teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna yang baik, keamanan informasi dapat terjaga dan mendukung keberhasilan digitalisasi bisnis. Oke, thank you. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.